di satu sisi kilang itu adalah suatu bisnis yang marginal, di mana IRR-nya, keekonomiannya cukup rendah. Ya. Tapi kalau kita kombinasikan misalkan petrochemical plant dan kita kombinasikan dengan misalkan suatu investor pemain yang juga supply crude dengan harga yang kompetitif, itu akan diberikan dan bisa akan menarik minat investor. Kita lihat saja di India, mereka sudah berminat, sudah banyak yang juga berminat, karena India akan meningkatkan 2 kali lipat kapasitas produksi BBM-nya. Di Malaysia, Aramco tidak ragu-ragu mengambil 50% dari saham Rapid Refinery Complex Petronas, ya. Itu sebesar $7 billion mereka injek. So is a lot, banyak di sana investor-investor sebenarnya ingin. Nah, memang harus difasilitasi, dan Pertamina juga harus bisa ke Indonesia. Ya. Nah, Mas Mose, ini menarik. Ya. Jalan keluar yang paling solutif memang mau tidak mau, dan Anda mention berkali-kali, pintu harus dibuka lebih lebar bagi keterlibatan swasta. Kerjasama dengan swasta juga harus mulai lebih dimaksimalkan. Tapi kalau dari catatan Aspermigas ini, Mas, nilai kontrak, kemudian minat dari para investor, nilai-nilai yang ada investasi ke sektor energi kita, minat investor, khususnya global investor ke Indonesia, khususnya untuk sektor energi dan berupa kilang, ini seberapa besar, Mas Mose? Karena tadi Anda sampaikan negara-negara lain juga berlomba-lomba agar investasi masuk ke sektor energi mereka dengan lebih besar. Saya lihat sih sebenarnya cukup besar, ya. Kita lihat kan sebelumnya Aramco sudah berminat, OOG sudah berminat, ya. Mubara dengan kilang Balikpapan sudah berminat, ya. Rosneft, sekarang Pertamina masih berjalan dengan Rosneft. Minatnya banyak, tapi kan di satu sisi di tengah jalan ada terjadi kendala, ya. Nah, itu sebenarnya banyak solusi yang bisa kita terapkan. Karena yang saya tekankan tadi, kilang minyak ini nggak bisa dikelola sendiri, ya. Nggak bisa satu entity, satu investor itu istilahnya memegang penuh resiko, misalkan diberikan 90% saham, ya, untuk kilang tersebut, tidak bisa mereka memegang penuh risiko tersebut. Jadi memang harus membuat konsorsium. Nah, kalau kita selalu berpikir single investor, ya, Pertamina selalu berpikir, it's going to be single investor yang mau invest ke kilang, is wrong. Ya, semua itu harus ke konsorsium. Jadi carilah investor-investor yang bisa dan sudah pernah dan biasa untuk berkonsorsium dengan pemain-pemain dan dan bisa melaksanakan proyeknya dengan bagus, ya. Kayak saya sendiri sebenarnya saya ada perusahaan investasi dan kita bergabung dengan investor dari Eropa. Itu memang kerjaan kita adalah membuat konsorsium. Jadi kita kalau misalkan invest ke suatu negara, kita sudah invest di Irak untuk membangun kilang juga dan pelabuhan, itu $1 billion project juga. Kita nggak sendiri, jadi kita harus selalu membuat konsorsium. Nah, dan hal tersebut bisa terlaksana kenapa? Karena dari sisi size-nya, masifnya si proyek ini dan juga sisi keekonomiannya, memang resiko itu harus dibagi-bagi. Ya, jadi nggak bisa dipegang oleh satu single investor. So that's the key actually. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.